Stellar Transformations, episode 185. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Jadi, biaya tol jalan dan peta antar bintang, Qin Yu mengulanginya dalam hati. Soal biaya tol jalan, dia sama sekali tidak khawatir, dia memiliki banyak sekali batu elemen kelas rendah. Kekurangannya adalah jumlahnya tidak tak terbatas, seandainya dia bisa menjual beberapa peralatan kelas abadi, itu pasti akan menambah persediaannya. Dia telah memperoleh banyak harta karun dari alam Niyang. Hal terpenting berikutnya adalah peta bintang. Dari apa yang Qin Yu kumpulkan dari murid barunya, peta bintang sangatlah langka. Guru, ada satu hal penting lagi yang lupa saya sebutkan sebelumnya, kata Han Su tiba-tiba dengan lantang. Bicaralah. Qin Yu menoleh ke arah muridnya. Muridnya buru-buru menjawab, saya mendengar desas-desus bahwa peta bintang tidak selalu akurat, koordinatnya mungkin benar tetapi jimat teleportasi mungkin hancur di lokasi tersebut. Qin Yu merasa kehilangan sesuatu. Dia benar. Mungkin tidak mungkin untuk menghancurkan atau merusak jimat teleportasi secara permanen, tetapi peta bintang ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Peta tersebut tidak dapat diperbarui, yang berarti jimat tersebut mungkin dapat digunakan atau mungkin tidak, setidaknya dapat digunakan dengan mudah. Han Su merenungkan pertanyaan gurunya dengan serius, ia ingin berguna bagi guru barunya, dan, di antara dua jimat, sebuah bintang mungkin telah runtuh dan menjadi wilayah pemangsa. Bintang itu mungkin telah menarik bintang dan planet di sekitarnya ke intinya, membuat jimat di planet atau bintang tersebut menjadi kurang mudah diakses. Qin Yu menatap ke bawah, tenggelam dalam pikiran, mempertimbangkan semua kemungkinan masalah yang mungkin terjadi di bawah permukaan perjalanan antar bintang yang sederhana. Benda-benda kosmik terus berubah, peta bintang hanya akan menunjukkan rute umum tetapi bukan situasi terkini di lokasi setiap jimat. Untuk menentukan situasi terkini di lokasi tersebut, dia harus berada di sana untuk menilai skenario secara akurat. Guru, ada satu hal lagi, aku pernah mendengar ayahku bercerita tentang perjalanan antar bintang. Konon, penjelajah itu setidaknya harus ahli di tingkat abadi emas. Han Su berbisik terengah-engah, matanya membelalak. Qin Yu hanya tersenyum tipis. Huoh, Han Su, kau pikir gurumu tidak setara dengan seorang immortal emas? Kau khawatir aku mungkin dalam bahaya dalam perjalanan antar bintangku? Han Su buru-buru menjawab, ia tidak ingin meragukan gurunya sendiri. Guru, murid tidak meragukan kemampuan guru. Hanya saja, bintang bulan ember kita menghasilkan seorang pedagang antar bintang. Kudengar para pedagang itu setidaknya berada di atas tingkat ahli abadi emas. Begini, ayahku pernah melayani seorang pedagang antar bintang, dan ketika kembali ia membual tentang pengalamannya di sana dan menceritakan banyak hal tentang pedagang antar bintang itu kepadaku. Pedagang antar bintang, alis Qin Yu terangkat sedikit karena terkejut, katakan padaku, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pedagang antar bintang ini? Dia memiliki asumsi sendiri tentang siapa mereka, tetapi dia ingin mengklarifikasi keberadaan mereka. Han Su menjilat bibirnya, matanya berbinar-binar, ekspresinya penuh kekaguman, dan berkata, pedagang antar bintang, mereka adalah para ahli terbaik. Mereka semua sangat terampil. Mereka berasal dari alam iblis, setan, dan alam abadi, dari berbagai tempat. Tujuan utama mereka adalah membeli ramuan, barang, atau biji murah dari satu tempat, dan menjualnya dengan harga tinggi di tempat yang jauh. Mereka akan mendapatkan selisih harga, jual dan beli, antara kedua pasar. Terkadang, selisihnya bisa 10 kali lipat, atau bahkan 100 kali lipat. Sesuai dugaan Qin Yu, mereka sangat mirip dengan para pedagang di benua Qianlong, hanya saja mereka menempuh jarak yang lebih jauh. Perjalanan antar bintang memiliki risiko tinggi dan angka kematian di jalan juga sangat tinggi, jadi para pedagang antar bintang yang menjual dengan harga ratusan kali lebih tinggi dari harga beli adalah hal biasa. Bagaimanapun, risikonya sangat tinggi. Han Su melanjutkan dengan serius seolah menunjukkan simpati, guru, planet kecil kita tidak memiliki banyak ahli, tetapi di pusat galaksi kita, galaksi aliran perak, yaitu di bintang daun merah, para ahli berlimpah dan kuat. Di seluruh alam abadi, hanya yang kuat yang dihormati.
Jika orang lain tahu Anda memiliki banyak harta, orang-orang kuat kemungkinan akan membunuh Anda demi harta tersebut. Tentu saja, Qin Yu sudah menduga hal itu. Sebagian besar pedagang pasti membawa sejumlah harta dan barang berharga. Jika mereka tidak kuat, mereka pasti sudah mati dan dirampok oleh para ahli di setiap planet. Han Su berkata dengan nada datar, bagian alam abadi kita sedikit lebih baik. Setidaknya sebagian besar orang menganggap perampokan di siang bolong sebagai hal yang rendah, dan mereka tidak mungkin bertindak secara langsung. Mereka hanya akan melakukannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kudengar perbatasan antara alam iblis dan setan jauh lebih kacau dan tanpa hukum, orang-orang dirampok sesering kedipan mata. Qin Yu tertawa terbahak-bahak, muridnya masih seperti tunas muda. Dia tidak mengerti bahwa manuver licik dengan kain dan belati lebih berbahaya daripada perampokan di siang bolong. Tetapi dia tahu semua yang dikatakan hanyalah desas-desus atau hal-hal yang didengar muridnya dari orang lain, dan hanya dengan menyaksikannya sendiri dia akan dapat menentukan keaslian informasi tersebut. Beberapa hal pasti benar atau tidak akan menjadi gosip, dan dari situ dia mendapatkan sedikit pemahaman. Ia sudah cukup mendengar, lalu memberi instruksi kepada Han Su. Han Su, aku perhatikan para Siuzenis di jalanan sebelumnya tidak memiliki dasar yang kuat. Keterampilanmu mungkin lemah, tetapi jiwamu berada di tahap Yuanying akhir. Lanjutkan, serap energi dari batu elemen suci tingkat menengah itu. Setelah kau mencapai tahap Yuanying, kita akan lihat nanti. Baik, setelah itu, saya permisi. Han Su segera meninggalkan ruangan setelah membungkuk singkat. Qin Yu menghela napas, di alam abadi, para Siuzenis di sini jauh lebih beruntung daripada mereka yang berada di alam fana. Di sini, kepadatan dan kualitas energi di dunia ini lebih tinggi daripada energi di alam fana. Sayangnya, para praktisi tidak hanya berlatih lebih cepat dalam keterampilan, tetapi juga dalam jiwa. Bahkan anak-anak pun menjadi praktisi jindan. Jika ini adalah dunia fana, itu akan sulit dipercaya. Setelah beberapa saat, Qin Yu mengesampingkan pikirannya yang melayang-layang. Tempat ini adalah saat ini dan di sini, baginya, memikirkan masa lalu sama sekali tidak akan membantu situasinya. Ia mengumpulkan pikirannya dan memutuskan, untuk mengetahui berapa biaya tol jalan, saya perlu menemukan pedagang antar bintang. Adapun peta, untuk saat ini saya tidak membutuhkan peta planar dari semua alam. Peta untuk gugusan bintang Indigo Bay sudah cukup. Ia tahu betapa berharga dan langkanya peta, dan tidak ingin menetapkan tujuannya pada sesuatu yang tidak terjangkau. Namun ada hal-hal yang lebih penting daripada tujuan-tujuan itu, aku memiliki kekuatan tersembunyi yang lebih besar. Sesegera mungkin, aku harus membuka dunia lapisan kedua dari Atlas 10.000 binatang. Di sana terdapat banyak binatang suci tingkat Raja Iblis. Barulah aku bisa bernapas lega. Qin Yu telah menetapkan rencana aksinya, dia sama sekali tidak khawatir. Senyum lebar menghiasi bibirnya, ia teringat sesuatu yang penting, haha, betapa bodohnya aku. Sebagai guru baru, aku bahkan belum memberikan hadiah kepada muridku. Satu-satunya keputusan sekarang adalah harta mana yang harus dia berikan. Ketika dia berada di alam Niyang, dia telah memperoleh banyak peralatan abadi tingkat tinggi. Tapi, seorang bocah Yuanying dengan barang abadi tingkat tinggi, bukankah itu sama saja meminta untuk dirampok dan dibunuh? Bagaimana kalau memberikan senjata suci tingkat atas itu kepada muridku? Dengan lambaian tangan, Qin Yu mengambil pedang panjang hitam yang familiar yang pernah dia gunakan di masa lalu, Hei Yuan. Hei Yuan adalah senjata suci kelas atas yang disempurnakan sendiri oleh Qin Yu. Aspek kunci yang membuatnya tidak kalah berharga dari benda abadi kelas rendah terletak pada kemampuan adaptasinya. Itu adalah pedang logam yang dapat berubah bentuk, baik untuk pertahanan, serangan, atau berbagai desain lainnya. Ia dapat menirunya dengan sangat baik. Dia membatalkan perjanjian darah dengan senjata itu dan menyimpannya kembali, sebagai persiapan untuk Han Su ketika orang itu menyelesaikan pelatihannya. Souyan, bawa satu lagi bersamamu saat kau keluar. Gumam sebuah suara acuh tak acuh. Entah dari mana, seorang wanita cantik, Souyan, mengenakan gaun ungu yang harum dan seorang pria parubaya berjubah biru kehijauan muncul secara tak terduga di ruangan itu. Keduanya segera membungkuk, siap melayani, Tuan. Souyan memulai perkenalan, Tuanku, ini Zhang Yuan, iblis tingkat 9. Wujud aslinya adalah macan kumbang bayangan berwarna biru kehijauan yang perkasa.
Baik dari segi strategi maupun kekuatan, dia termasuk dalam 10 besar binatang suci di dunia lapisan pertama. Qin Yu mengangguk penuh minat. Ada lebih dari 200 iblis tingkat 9 di dunia lapisan pertama, dan menurut penjelasan Kaisar Niyang, semuanya adalah iblis yang kuat. Memang benar bahwa Suo Yan menyebutkan bahwa iblis-iblis di dunia lapisan pertama memiliki kemampuan yang lebih rendah, hanya karena mereka tidak naik ke dunia lapisan kedua sebagai Raja Iblis. Untuk dapat berdiri di 10 besar dari begitu banyak iblis tingkat 9, kekuatan mereka tidak akan kurang dari Dewa Emas tingkat 9 biasa. Zhang Yuan, Suo Yan. Aku tahu bahwa pedagang antar bintang memang ada dengan kekuatan yang tidak kalah dari Dewa Emas, tetapi para pelayan mereka tidak mungkin sekuat mereka, kan? Qin Yu tertawa. Suo Yan membalas dengan senyuman, Tuan, Anda sebaiknya mengajukan pertanyaan ini kepada Zhang Yuan. Ayahnya adalah mantan pedagang antar bintang. Oh, Qin Yu mengangkat alis kanannya sedikit terkejut. Dia menatap Zhang Yuan dengan penuh harap. Tuanku, seorang pedagang antar bintang setidaknya haruslah seorang immortal emas, itu adalah fakta. Alasan yang paling umum adalah perjalanan itu berbahaya, tetapi alasan yang paling penting adalah agar mereka dapat menggunakan teleportasi tingkat tinggi selama perjalanan mereka. Misalnya, jika pedagang tersebut mengalami masalah di suatu lokasi di peta, naluri mereka untuk tidak kehilangan keuntungan memaksa mereka untuk tidak berbalik. Dalam hal ini, mereka membutuhkan rencana pelarian, bukan? Disitulah teleportasi tingkat tinggi berperan sebagai cara untuk mengambil jalan pintas menghindari masalah. Muridnya hanya pernah mendengar tentang pedagang antar bintang, sementara Zhang Yuan memiliki dukungan yang lebih kuat dan lebih banyak hal untuk diceritakan. Para pedagang ini mungkin berjualan sendiri atau datang bersama para pengiring. Pengiring terbagi menjadi dua kategori, pengawal pribadi dan pelayan. Biasanya, kemampuan pengawal pribadi relatif kuat, tentu saja, pengawal pribadi abadi emas akan sangat mahal untuk disewa. Zhang Yuan menjelaskan, aturan umumnya, semakin kuat pengawal bayaran, semakin mahal biayanya. Sementara pelayan terutama bertugas melayani kebutuhan sehari-hari pedagang, dan secara alami lemah. Segala sesuatu ada harganya. Katakan padaku, berapa nilai uang di alam abadi? Dia telah menyimpan pertanyaan ini untuk beberapa saat, tidak yakin kepada siapa harus bertanya untuk mendapatkan perkiraan yang akurat. Suo Yan tersenyum tipis, Yang mulia, itu sangat mudah. Bagi para ahli di tingkat abadi, iblis, dan setan, batu elemen tingkat rendah mewakili satuan uang terkecil di alam abadi. Secara umum, katakanlah sesuatu berharga $100, itu mewakili 100 batu elemen tingkat rendah. Dengan senyum lain, dia melanjutkan, dalam hal satuan yang lebih tinggi dan pertukaran mata uang, satu batu elemen tingkat atas sama dengan 100 batu tingkat atas sama dengan 10.000 batu tingkat menengah sama dengan 1 juta batu tingkat rendah. Yang paling berharga adalah inti esensi elemen, di mana satu sama dengan 100 batu elemen tingkat atas. Tetapi, ini hanya perkiraan, karena inti esensi sangat langka. Terkadang, nilainya bisa lebih dari jumlah tersebut. Ketiganya terus berdiskusi untuk waktu yang lama. Di akhir percakapan, Qin Yu memperoleh beberapa wawasan yang lebih dalam tentang cara kerja alam abadi. Dia meminta izin untuk pergi dan mulai bermeditasi serta melatih kekuatan jiwanya. Yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan jiwa yang cukup untuk memurnikan Yuanying abadi emas tingkat 1, karena dia masih memiliki 3 Yuanying abadi emas yang belum dimurnikan. Akhirnya aku berhasil. Aku akhirnya berhasil menembus ke tahap Yuanying awal. Hansu menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Dia berjalan keluar dari kamarnya menuju ke arah gurunya. Berhenti. Sebuah suara melengking membuyarkan lamunannya, ia menoleh ke arah suara itu. Di halaman, ada seorang pria dan wanita sedang makan buah-buahan di atas meja batu. Buah-buahan itu tampak aneh, ini adalah buah-buahan yang tumbuh di lapisan dunia pertama pegunungan Atlas. Siapakah kalian? Mengapa kalian datang ke kediamanku? Hansu menatap kedua orang asing itu dengan cemas. Tanpa sepengetahuannya, duo tersebut sebenarnya adalah Suo Yan dan Zhang Yuan. Keduanya terus makan, bahkan tidak melirik Hansu, Tuan sedang berlatih, jangan ganggu dia. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, Tuan kami juga guru bela diri Anda, jangan khawatir, tunggu saja di luar.
Seorang praktisi tingkat Yuanying bahkan tidak layak mendapat perhatiannya. Dia adalah pemimpin kelompok besar binatang suci tingkat 7-9. Tuan, Hansu tersedak napasnya sendiri. Matanya membulat lebar, bagaimana mungkin tuannya sendiri sudah memiliki 2 pelayan. Dan secepat ini, di dalam kamar Qin Yu duduk bersila, tak bernyawa dan tak bergerak seperti batu. Tak ada secercah energi kehidupan atau kehadiran di sekitar tubuhnya. Selama pelatihan jiwanya, ia menyadari bahwa pelatihan tersebut terbagi menjadi 3 tahap: manusia, bumi, dan kemudian langit. Hanya ketika seseorang mencapai ketiga tahap ini, jiwanya baru dapat dianggap lengkap dan utuh. Ruangan itu diselimuti kabut abu-abu tebal, meskipun ruangan sudah diangin-anginkan oleh angin sepoi-sepoi dari jendela yang terbuka, kabut itu tidak kunjung hilang. Kabut itu tetap ada seperti flu yang menyebalkan. Qin Yu telah menyebarkan kesadarannya ke ruang yang mengelilingi kabut. Ini adalah tahap pertama jiwa, ranah jiwa tahap manusia. Dia hanya akan mengetahuinya ketika jiwanya diubah oleh air mata meteornya melalui pemurnian jiwa 3/9. Sebelum saat ini, Qin Yu tidak tahu bahwa jiwa dapat dilatih. Dia selalu berpikir jiwa hanya dapat dipelihara seiring bertambahnya usia. Kabut dan wilayah tersebut adalah perwujudan jiwa dan kesadaran Qin Yu pada tahap kemanusiaannya. Di dalam kabut lapisan pertama jiwa yang ilusif, tangannya bergerak dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan pola yang digambarkan oleh penyempurnaan jiwa 3/9. Pola itu berisi aliran berkelanjutan dari 36 segel tangan. Di permukaan tampak mudah, tetapi saat ia mengalir dari segel pertama ke segel berikutnya, setiap segel berikutnya terasa lebih sulit daripada yang sebelumnya. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya sedikit pun, gangguan sekecil apapun akan menyebabkan indera itu gagal, tetapi, dia menyadari bahwa segel-segel ini memiliki aura unik. Ketika selesai, segel itu menenangkan pikiran dan tubuh. Saat ia berganti-ganti gerakan segel tangan, aliran kabut berwarna hijau menyebar ke lapisan pertama ranah jiwa dari luar. Seiring waktu, lebih banyak aliran kabut hijau mengalir ke dalam ranah tersebut. Tangannya bergerak seperti ahli di tengah pertempuran, berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, melalui 36 segel. Bagi orang lain, mengulangi gerakan yang sama mungkin membosankan, tetapi Qin Yu tidak merasa lelah. Ia dapat merasakan jiwanya berkembang, tumbuh, dan berubah secara terus-menerus dengan kecepatan yang menakjubkan. Seandainya dia tidak terlalu fokus untuk menangkap keadaan seperti mantra ini, dia akan menyadari bahwa kabut berwarna kehijauan itu adalah versi encer dari bintik-bintik hijau terang yang mengalir keluar dari air mata meteor. Dalam bentuk meditasi ini, seperti pelatihan tertutup lainnya, waktu adalah hal yang subjektif. Rasanya waktu tidak mengalir sama seperti di dunia nyata. Tiba-tiba, sesuatu terasa seperti ada yang terhubung, seperti cahaya yang menerangi ruang angkasa yang tak berujung. Qin Yu berada di ambang terobosan lain, tetapi dia tidak langsung melanjutkan dan berhenti. Fiuh, baiklah sekarang, kekuatan jiwaku seharusnya sudah mencapai level Immortal 8. Qin Yu tidak merasakan banyak waktu telah berlalu, tetapi dengan melihat sekeliling dan memperkirakan, dia tahu bahwa 3 bulan penuh telah berlalu. Dia menghela napas. Jika dia membiarkan jiwanya secara pasif mengolah nutrisi air mata meteor, setidaknya akan membutuhkan waktu 3 tahun untuk mencapai tahap ini. Dengan kultivasi aktif, hanya butuh 3 bulan baginya untuk mencapai hasil yang sama. Sambil melihat-lihat kamarnya, dia berjalan keluar untuk pertama kalinya dalam 3 bulan. Di halaman rumah kecil itu, kedua iblis itu dengan sabar menunggu tuan mereka. Melihat Qin Yu mendekat, keduanya berdiri serempak dan memberi hormat. "Selamat datang, Tuan." Qin Yu mengangguk pelan. "Oh, benar, di mana muridku?" Anak itu, Liu Hansu, tidak tahu berapa lama gurunya akan berlatih, jadi dia pergi beberapa waktu lalu, jawab Suo Yan. Qin Yu mengangguk, hampir kepada dirinya sendiri. Itu sudah diduga. Dia memperluas indera keabadiannya untuk meliputi seluruh kota, tidak ada satupun tindakan di kota itu yang luput dari perhatiannya. Kota Liu Feng, dengan populasi lebih dari 10 juta jiwa, adalah kota yang ramai. Warga kota menjalani aktivitas mereka masing-masing, di antara mereka terdapat sekitar 1000 immortal. Para immortal ini tersebar di seluruh wilayah, dalam berbagai profesi, keahlian, dan pekerjaan. Semuanya berjalan seperti biasa.
Dia sudah bisa merasakan di mana muridnya berada. Aku tidak pernah menyangka. Dia menggelengkan kepalanya ke samping dan menghela napas. Murid pertamaku di alam abadi akan diintimidasi dan ditendang seenaknya oleh orang lain. Yah, aku ingin mendapatkan peta bintang, jadi akan lebih baik jika aku membangun kekuatan terlebih dahulu. Pertama-tama aku akan menguasai planet Ember Moon yang kecil ini, dan mendapatkan beberapa pengawal dan pengikut. Itu akan membuat pekerjaanku jauh lebih mudah. Qin Yu bukanlah orang yang terlalu sabar, dia tidak akan membiarkan segala sesuatunya berjalan dengan sendirinya. Dia adalah tipe orang yang bertindak gegabah dan penuh perhitungan. Dengan sebuah pikiran, dia menghilang dari halaman. Dia telah berteleportasi ke tujuannya. Sebagai guru dari Suoyan dan Zhang Yuan, mereka mengetahui lokasi guru mereka, dan sedetik kemudian, mereka juga berteleportasi ke lokasi Qin Yu. Ember Moon diperintah oleh 3 klan utama, klan-klan ini memiliki kekuatan yang setara. Tetapi dengan munculnya Qin Yu dan terbentuknya hubungannya dengan murid salah satu klan, Liu, yang hampir tidak penting, awan perubahan bergulir dari cakrawala yang jauh. Ember Moon berada di ambang badai yang akan datang ini.